Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Allah membuka surat ini dengan kalimat tabarakalladzi. Barakah adalah ziyadatu khairin wa wafratuh, banyaknya kebaikan. Tabarakalladzi biyadihil mulku, banyak sekali kebaikan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya dulu ala tawafuril khair, dan juga selain ayat ini juga Allah juga menyebutkan membuka dengan tabarak. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Alladzi biyadihil mulku. Allah yang dalam kekuasaannya al-mulku. Alif lam ta'rif di sini lil istighraq. Segala kerajaan, segala kerajaan. Nah, ya mungkin kalau bahasa sekarang segala kekuasaan. Ada mungkin sebagian makhluk itu diberi kekuasaan, tapi kekuasaan itu kekuasaan mu'arrad lizawal. Wal mulku subhanahu wa ta'ala la yazul. Kekuasaan Allah tidak pernah habis. Kekuasaan diberikan kepada manusia akan habis, karena pada hakikatnya bukan kekuasaan daripada dia, bukan pada kekuasaan pada manusia dari itu, tapi itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah mengajarkan qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha. Allah yang memberikan kekuasaan kepada orang yang Allah kehendaki. Allah juga bisa mencabut kekuasaan daripada orang yang Allah kehendaki. Karena tidak ada mulkun yazulu illa mulkun lillah. Tidak ada kekuasaan, tidak ada kekuasaan yang tidak yazul. Tidak ada mulkun la yazul illa mulkullah, kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan bangga-bangga menjadi penguasa, pasti berakhir kok. Jangan bangga-bangga menjadi orang yang hebat, pasti akan berhenti. Mulkullah subhanahu wa ta'ala yang tidak akan bisa berhenti, saudara. Dzulqarnain itu orang yang soleh. Bagaimana kekuasaannya yang luar biasa, tapi berhenti. Fir'aun, Namrud yang tidak soleh, bagaimana kekuasaannya juga berhenti. Tapi mulkullah tidak akan berhenti dunia sampai akhirat, dan akan Allah buktikan nanti dari kiamat. Limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahar. Milik siapa kerajaan? Hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi biyadihil mulku. Kenapa kok tidak alladzi al-mulku biyadih? Itu ada ifadatul ikhtisas berarti. La mulkal haqiqi illa mulk Allah Subhanahu wa ta'ala. Biyadihil mulku la biyadi ghairih. Hanya dalam kekuasaan Allah itu kerajaan, tidak ada dalam kekuasaan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin orang yang zalim tadi itu bagi berkuasa dia serta-merta menggunakannya, tapi sesungguhnya itu adalah istidraj, tinggal menunggu saatnya untuk tergulingnya, tinggal menunggu saatnya untuk jatuhnya.
Dan itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi, saudara. Siapapun yang berkuasa. Naam. Subhanalladzi tabarakalladzi bi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah, dan dia Allah yang atas segala sesuatu maha bisa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang terbesar dan bagaimana Allah menciptakan yang terkecil. Dan Allah memperinci bagaimana kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan al-maut dan Allah yang menciptakan kehidupan. Naam. Apakah qadrul hayy? Hayatuh. Nilai daripada makhluk hidup ya kehidupannya, saudara. Ya kehidupannya itu nilainya. Untuk apa Allah ciptakan kehidupan? Lita'malu. Lita'malu as-salihat, supaya kamu beramal soleh. Wal maut, untuk apa Allah ciptakan kematian? Untuk apa Allah ciptakan kematian? Litudzau bi'amalikum, supaya kamu tadi itu dibalas sesuai dengan amal perbuatan kamu. Alladzi khalaqal mauta wal haya. Allah menciptakan kehidupan, kematian dan kehidupan. Kenapa gak ditakdim al-maut? Kok tidak ditakdim al-haya? Karena ahamul maksud adalah al-maut. Yang terpenting daripada tujuan hidup itu adalah kematiannya. Kalau kematiannya jelek berarti selesai. Dia akan berbahagia untuk selama-lamanya. Kalau kematiannya adalah baik, maka dia akan menjadi orang yang berbahagia untuk selama-lamanya. Karena itu ya ikhwani, kita harus paham. Itu sudah ketentuan Allah, ada al-haya dan pasti akan munggad ya atau inggadat bil maut. Pasti akan berhenti dengan kematian, hayat dunia. Ya, nanti ada al-hayah al-abadiyah. Nanti ada al-hayah abadiyah, kehidupan yang selama-lamanya. Akan dibangkitkan nanti di hari kiamat. Itu adalah untuk jaza, untuk menerima balasan manusia tadi itu di hari kiamat. Karena itu jangan sampai kematian adalah satu kegagalan bagi kita. Tapi kematian jadikan itu adalah satu keberhasilan, kesuksesan bagi kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Untuk apa nilai hidup? Untuk apa? Hidup kok dimatikan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah uji, ibtila. Liyaktabirakum, untuk Allah uji kalian semuanya. Ayyukum ahsanu amala. Mana yang terbaik amalnya? Ya tentunya mafhumnya juga ayyukum akbahu amala, dan siapa yang paling jelek amalnya. Kenapa? Semuanya disediakan jazanya. Jaza ayyukum ahsanu amala al-jannah wa thawab wal maghfirah. Jaza daripada akbahu amala ya al-iqab, an-nar wal ghadab wal la'nah dan seterusnya. Untuk Allah uji, saudara, ini ujian. Ini adalah ujian. Kalau gambarannya, kalau santri ada ujian, serius kan? Jangan sampai gagal. Nanti akhirnya nilainya, kalau nilainya tidak bagus, ya akhirnya turun kelas atau tidak naik kelas. Kalau nilainya bagus, Anda akan dapat ijazah, Anda akan dapat titel, akan dapat hadiah. Maka disitulah mempeng itu murid itu, mutolaah, murajaah, ngurangi tidur, menghafalkan, enggak mau menyanyiakan waktu. Kenapa? Jangan sampai gagal ada di ujiannya. Ikhtibar di dunia, ibtila di dunia juga begitu seharusnya ya ikhwani. Kita dilihat oleh Allah. Ada raqib atid yang akan mencatat perbuatan baik kita, perbuatan jelek kita. Lah kok kita buat tidur?
Pokok kita buat main-main yang serius. Kenapa? Karena ujian, jangan sampai gagal. Jadilah yang sukses. Ayyukum ahsanu amala. Naam, kalimat ahsan itu isim tafdhil. Berarti a'malul hasanah, al-a'malul hasanat itu mutafawitah. Itu ada tingkatan-tingkatan. Karena itu kalau beramal cari yang ahsan. Ada amalan bagus, ada amalan yang terbagus. Ambil amalan terbagus. Gambarnya kalau bersedekah, sedekah kepada semua orang bagus sebenarnya, hatta sama kucing. Tapi sedekah kepada orang yang soleh tentunya akan lebih bagus. Tentunya akan lebih bagus. Ayyukum ahsanu amala. Manusia yang cerdas adalah manusia yang bisa memilih al-ahsan yang terbaik, al-afdal yang paling utama. Yang paling utama. Ayyukum ahsanu amala. Allah tidak menyatakan aktsaru amala. Lah kalau aktsaru amala, ya orang yang kaya yang lebih beruntung, orang yang melarat yang dia tadi itu merugi. Allah tidak menyatakan akbaru amala, yang paling besar amalnya. Lah kalau yang paling besar amalnya, ya orang yang kuat, yang paling hebat. Kasihan orang-orang yang tua, orang-orang yang lemah. Tapi Allah katakan ahsanu amala. Kadang-kadang orang yang berduit sedikit lebih ahsanu amala daripada orang berduit banyak. Dia punya miliaran duit, sedekahnya 5 juta, 10 juta. Tapi ini orang punya 10 ribu, sedekahnya 5 ribu, separuh daripada amalnya, saudara. Kalau dibandingkan yang miliaran tadi itu, mana ahsanu amala? Rubba dinar ghalaba alfa dinar. Kadang-kadang 1 dinar, rubba dirham ghalaba alfa dirham, mengalahkan, mengungguli daripada 1000 dirham. Ahsanu amala. Ahsanu amala. Ya, kadang-kadang orang wirid, wiridannya luar biasa. Baca Yasin 41 kali dalam satu majlis, hebat. Tapi duitnya kaya, nggak mengeluarkan atas serupiah pun, sepeser pun. Bakhil. Bukan itu ahsanu amala baginya. Ahsanu amal baginya, bagi yang kaya, menyumbangkan duitnya. Menyumbangkan duit, bukan banyak-banyak zikir. Zikirnya biasa, tapi sumbangannya yang banyak. Ahsanu amala wa may yuqa syuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Begitulah juga semuanya. Ulama misalnya, apa ayyukum ahsana? Ta'limul ilm wa nashrul ilm. Mengajarkan ilmu, bukan rapat seminar itu, dan ta'limul ilm, nashrul ilm, dakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Hada ahsanu amala. Karena itu manusia harus cerdas di atas dunia ini. Anda diibtila, Anda diuji oleh Allah. Siapa yang terbaik untuk beramal? Jangan kita menjadi orang yang dungu ya ikhwani. Jangan kita menjadi orang yang bodoh ya ikhwani. Asal kita bisa beramal begitu saja, kemudian kita tinggalkan ahsanu amala. Umroh luar biasa. Umroh setiap bulan ya ikhwani. Padahal banyak agaribnya, keluarganya, tetangganya yang butuhkan bantuannya dia. Tidak mengerti ahsanu amala. Karena itu manusia yang terjelek, yang pandai adalah yang bisa memilih ahsanu amala. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Al aziz wal ghalib alladzi la ya'jizu an syai'. Yang selalu unggul, yang selalu menang, dan tidak pernah dia tidak mampu. Al-Aziz. Saudara, kalau Anda misalnya dinilai bagus oleh orang yang hebat, yang tidak pernah kalah, yang tidak pernah memberi sedikit, tentunya Anda ketika berbuat sesuatu pasti melakukan yang terbaik. Kenapa? Anda akan mendapatkan tentunya yang terhebat daripada dia.
Kalau ngasih hadiah misalnya, hadiah kepada seorang raja kah, pejabat kah, ustadz kah, tokoh kah, yang azizu qaumin, yang dia adalah orang terhormat, yang banyak memberi, yang menghargai kebaikan orang, ya jangan sekedarnya dibuatkan gedang goreng saono, buat yang istimewa, sehingga dia menilai, wah ini orang menghormati aku dengan yang terbaik, maka kamu akan mendapatkan jaza, balasan yang terbaik daripada si aziz. Begitulah kamu dalam beramal ya ikhwani. Dalam beramal Anda haturkan kepada al-aziz wa huwal aziz. Untuk kamu mendapatkan jaza yang ahsan, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang berbuat baik akan mendapatkan husna, surga, lebih daripada itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu buatlah satu amal yang al-ahsan untuk al-aziz, maka al-aziz tidak akan menyia-nyiakan amalnya kamu, akan memberikan yang terahsan, yang terhebat untuk diberikan kepada kamu. Al-Ghafur, Allah yang Maha memaafkan. Ya, mungkin dalam amalnya orang yang soleh ada sedikit luput, ada sedikit yang tidak persis, tapi ketahuilah bahwa Allah itu adalah Al-Ghafur. Mana sih amal yang terbaik yang bisa kita andalkan yang sebanding dengan kemuliaan Allah? Tidak akan bisa, saudara. Tapi Al-Ghafur, Allah itu Maha mengampuni dosa, dan Allah menyatakan wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Ya, aku ini Maha mengampuni dosa, kata Allah. Tapi untuk siapa? Liman amana. Wa inni laghaffarun liman taba, untuk orang yang bertobat, wa amanah, dan untuk orang yang wa amila salihan, dan beramal salih, tsumma ihtada, dan dia mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Buktikan kamu itu dengan 4 kriteria tadi itu. Amanah, taba, wa amanah, wa amila salihan, tsumma ihtada, maka kamu akan mendapati Allah Ghaffar, Maha mengampuni dosa, Ghafur, Maha mengampuni dosa. Semoga insyaallah kita menjadi orang yang cerdas, yang bisa insyaallah menggunakan hayatud dunia ini untuk ahsanu amalah, amal yang terbaik, dan mudah-mudahan insyaallah matinya kita juga akan menjadi mati yang baik, dan akhirnya kita mendapatkan Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz yang maha hebat, yang tidak pernah tidak mampu memberikan kita pahala-pahala yang besar. Al-Ghafur, Allah yang maha mengampuni dosa, akhirnya mengampuni segala kekurangan kita, mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan insyaallah almarhum Kiai Nawawi Abdul Jalil, mudah-mudahan insyaallah mendapatkan kuburannya kebunan surga. Amal-amal ibadahnya, taklimnya, nasrul ilmnya, dakwahnya, perhatiannya kepada santri yang ribuan, mungkin puluhan ribu ini, insyaallah akan dicatat sebagai amalan-amalan yang akan mendapatkan jazaa'al aufa, balasan yang terhebat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan insyaallah semua anak-anaknya dijadikan anak-anak yang sulaha, atqiya, insyaallah, yang bisa meneruskan daripada perjuangan yang almarhum, dan insyaallah ilmu mereka akan jadikan ilmu yang ulum yang nafi'ah, dan hati mereka jadikan hati yang wa'iyah. Amin, Allahumma amin, amin, Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelum